Chillin' on the beach, yeah, baby, yeah, it's sound like a cocktail breeze. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's Voila, check over me, into the top, to the top, in top, in top, loud, 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 in top, 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 into the top. Nah, hai guys, di sini kita akan belajar tentang peluang. Iya, peluang. Mungkin kita sudah sering mendengar kata peluang. Nah, peluang yang akan kita bahas dalam hal ini adalah peluang dalam matematika. Peluang memiliki definisi atau pengertian. Peluang adalah besarnya kemungkinan sesuatu hal yang terjadi pada suatu kejadian. Peluang biasanya tidak hanya pada konsep yang lebih sederhana, seperti kita bermain ludo saja, namun konsep yang lebih kompleks seperti ramalan cuaca, investasi, serta asuransi. Nah, peluang sendiri memiliki rumus umum PA sama dengan NA per NS. Nah, mungkin kalian bingung, PA itu apa sih? NA serta NS itu apa? Nah, PA adalah peluang kejadian A, sedangkan NA sama dengan banyaknya anggota dalam kejadian A, dan NS itu adalah banyaknya ruang sampel pada kejadian. Nah, mungkin kalian sedikit bingung apa itu ruang sampel. Kita akan mempelajari beberapa konsep dasar dalam peluang, seperti ruang sampel, titik sampel. Sebelum itu, kita akan membahas contoh satu soal. Nah, di sini ada satu permasalahan atau satu contoh soal. Yang pertama, sebuah dadu dilempar satu kali. Jumlah dadu yang merupakan bilangan prima adalah, nah bayangkan kalian lagi bermain ludo. Kalian sedang mengkocok dadu dan peluang untuk munculnya bilangan prima itu berapa? Itu yang akan kita cari. Nah, penyelesaian. Nah, di sini tuh ada gambar dadu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang merupakan bilangan prima itu adalah angka 2, 3, dan 5. Maka dapat disimpulkan bahwa NA sama dengan 3. Kenapa 3? Karena yang merupakan bilangan prima itu terdapat 3, yaitu angka 2, 3, dan 5. Maka setelah kita mencari NA, kita akan mencari NS. NS itu merupakan ruang sampel. Jadi, kemungkinan yang terjadi ketika mengkocok dadu itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka didapatkan NS-nya itu adalah 6. Ketika kita sudah menemukan NA serta NS, maka kita tinggal langsung masukkan rumus. PA sama dengan NA per NS. Nah, di sini NA-nya itu kan 3 dan NS-nya itu 6. Maka kita tinggal masukkan 3 per 6. Dalam pecahan kita bisa menyederhanakan menjadi 1 per 2. Maka peluang yang didapatkan ketika munculnya bilangan prima dalam melempar sebuah dadu adalah 1 per 2. Setelah kita mempelajari tentang peluang, ada beberapa konsep dasar dalam peluang. Konsep dasar dalam peluang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dalam suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Nah, contoh dalam ruang sampel adalah ketika kita memainkan sebuah ludo atau ketika kita melemparkan sebuah dadu, kemungkinan hasil yang kita dapatkan atau ruang sampel yang kita dapatkan adalah
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang kedua ada titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya, saat melemparkan sebuah dadu, kemungkinan hasil yang muncul atau angka yang muncul adalah angka 4. Adapun konsep peluang yang jauh lebih penting, yaitu komplemen suatu kejadian. Komplemen suatu kejadian adalah jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplemen kejadian A adalah PA komplemen. Nah, PA komplemen sendiri memiliki rumus PA komplemen sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Nah, di sini sudah ada contoh atau sebuah permasalahan tentang komplemen suatu kejadian. Peluang seorang PTN idaman adalah 0,54. Berapa peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Maka di sini sudah diketahui peluang kejadiannya. PA sama dengan 0,54. Maka kita tinggal mencari peluang ia tidak lulus atau peluang komplemennya. Maka peluang kejadian A komplemen sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A sama dengan 1 dikurang 5 sama dengan 1 dikurang 0,54 sama dengan 0,46. Maka peluang ia tidak diterima di PTN tersebut adalah 0,46. Nah, ketika kita sudah mempelajari peluang nih, sudah belajar tentang komplemen suatu kejadian, ada yang terakhir yang jauh lebih penting, yaitu frekuensi harapan. Mungkin kita sudah tidak asing dengan suatu hal atau suatu harapan karena kita sudah sering berharap kepada sesuatu hal. Nah, frekuensi harapan kali ini adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N dan nilai kejadian setiap percobaan adalah PA, maka rumus yang kita dapatkan adalah frekuensi harapan kejadian A sama dengan N dikali peluang kejadian A. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal frekuensi harapan. Contoh soal yang pertama, pada pelemparan 2 dadu sebanyak 72 kali, berapa frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari 10? Maka kita akan mencari kejadiannya atau peluang untuk munculnya dadu yang lebih dari 10. Maka kita dapatkan 46, 64, 55, 56, 65, dan 66. Maka NS sama dengan 6 dan NA sama dengan 6 pangkat 2. Mengapa 6 pangkat 2? Karena kita memiliki dua buah dadu, sehingga 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka kita akan mencari peluang terlebih dahulu. Peluang kejadian A sama dengan NS per NA sama dengan 6 per 36. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 1 per 6. Maka setelah itu kita akan mencari frekuensi harapannya. Frekuensi harapan atau frekuensi kejadian A sama dengan PA dikali N sama dengan 1 per 6 dikali. Nah, di sini melakukan percobaan selama 72 kali, maka N-nya sama dengan 72. Maka sama dengan ini bisa 72 bagi 6 sama dengan 12. Maka jawabannya frekuensi harapan yang didapatkan ketika kita melemparkan 2 buah dadu yang lebih dari 10 adalah 12.
Soal nomor 1. Pada percobaan pelemparan dua dadu secara bersamaan, banyak kejadian yang munculnya dadu kurang dari. Pertama-tama kita mencari NS. NS sama dengan 6 pangkat N sama dengan 6 pangkat 2, 36. Mengapa NS 6? Karena jumlah sampel pada dadu 6 dan kita memiliki 2 buah dadu 6 pangkat 2 sama dengan 36. A jumlah lebih sama dengan 11 bisa 5,6, bisa 6,5, bisa 6,6 sama dengan 3. Maka B jumlah kurang dari 11 sama dengan NA NNS kurang NA sama dengan 36 kurang 3 sama dengan 33 kejadian. Soal nomor 2. 2 buah dadu berisi 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 2? Nah, maka peluang sampel sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS sama dengan 6. Nah, ini ada misalkannya. Nah, ini misalkan A adalah munculnya 2 mata dadu lebih dari 2. Maka A sama dengan 3, 4, 5, 6. Maka NA sama dengan 4. PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Maka rumus PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 6. Maka jawabannya adalah 2 per 3. Di sini saya akan membahas sebuah permasalahan. 3 buah logam dilemparkan secara bersamaan. Jika C kejadian muncul 2 angka, maka PC adalah, jadi 3 buah logam muncul 2 angka. Di logam itu kan bisa ada gambar sama angka. Berarti kita masukkanlah bisa angka, angka gambar, bisa angka, gambar angka, gambar angka-angka. NC-nya ada 3. Terus NS-nya 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus kita masukkan rumusnya. EC sama dengan NC per NS. NC kan sudah diketahui 3. Terus NS-nya sudah diketahui juga 8. Jadi 3 per 8.
soal nomor 4. Ada 2 buah dadu dilemparkan bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. Langkah pertama kita tuliskan. Nah, yang A kita tulis kejadian munculnya mata dadu yang tidak lebih dari 4. Langkah kedua, nah, langkah keduanya itu ada 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1. Lanjut ya, ada NA. NA-nya itu 6, karena dia jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. NS-nya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Dari mana hasilnya 36? Karena dari 6 pangkat 2. Yang dituliskan rumusnya adalah ini dibaca dengan peluang kejadian sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Kita masuk ke langkah berikutnya. Kejadian munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Nah, kalau yang ini yang lebih dari 4, kalau yang ini tadi yang tidak lebih dari 4. Rumusnya itu adalah peluang komplement kejadian sama dengan 1 dikurang peluang kejadian sama dengan 1 dikurang 1/6, hasilnya 5/6. Terima kasih. Saya akan menyelesaikan soal nomor 5. Peluang siswa A dan B lulus SBMPTN berturut-turut adalah 0,98 dan 0,95. Peluang siswa A lulus SBMPTN dan B tidak lulus adalah penyelesaiannya A tadi itu lulus. Berarti lulus kan 0,98. Dan B atau B komplement itu tidak lulus. Berarti 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Peluang A dan peluang B atau B komplement berarti peluang A dikali peluang B. Tadi kan peluang A itu 0,98. Kita kali dengan peluang B komplement 0,05. Berarti 0,98 dikali 0,05 0,049.
Di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 6. Pada percobaan melempar 3 keping uang 120 kali, frekuensi harapan kejadian muncul 2 gambar adalah, mari kita menyelesaikannya. Pertama kita akan menulis NS sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. N sama dengan 120 kali. A akan mendapatkan kejadian gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar. Maka banyak kejadiannya adalah 3. NA sama dengan 3. Jadi kita memasuki peluang kejadian. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/8. Dari mana kita mendapatkan 3? Dari NA. Dari mana kita mendapatkan 8? Dari NS. Jadi kita memasuki frekuensi harapan. Sama dengan PA kali N sama dengan 3/8 kali 120 kali. Jadi kita membagi 120 dibagi 8 adalah 15. Jadi 3 dikali 15 adalah 45. Jadi harapan kejadian muncul 2 gambar adalah 45 kali. Oke, di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 7. Pada percobaan melempar 3 buah mata uang logam diperoleh oleh ketiganya gambar sebanyak 8 kali. Percobaan ini dilakukan sebanyak, sebelumnya kita mencari banyaknya sampel, banyaknya ruang sampel. NS rumusnya yaitu 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, di sini banyaknya peluang kejadian yaitu mata uang logam diperoleh oleh ketiganya gambar sebanyak 8 kali. Berarti anggap saja A ini adalah kejadian 3 gambar. Nah, peluang yang muncul yaitu G. Berarti NA-nya yaitu 1. Kita lanjut lagi mencari peluang kejadiannya. Rumusnya yaitu NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 8. Nah, frekuensi harapannya yaitu diketahui sebanyak 8 kali. Berarti frekuensinya 8 kali. Percobaan ini dilakukan sebanyak, berarti yang dicari yaitu N-nya. Frekuensi harapan rumusnya yaitu P A dikali N. Frekuensi harapannya sudah diketahui yaitu 8. Kita tulis saja 8 sama dengan PA-nya 1/8. N-nya yaitu yang sedang kita cari. Kita pindahkan N-nya di bawah. N 1/8. Oh, salah. 8 dibagi 1/8. Kita sambung ke sini ya. Nah, jadi N tinggal kita kalikan silang aja ya. Jadi 8 dikali 8 kali 1. Jawabannya yaitu 8 kali 8, 64. Berarti percobaan ini dilakukan sebanyak 64 kali. Mari kita selesaikan permasalahan soal nomor 8. Berdasarkan perkiraan cuaca, peluang tidak turun di kota Tasikmalaya selama sebulan di November 2020. Di dalam 7/15 beberapa hari turun hujan di Tasikmalaya selama bulan November 2020. Kejadian A,
tidak turun hujan. Baru peluang kejadian A sama dengan 7/15. Nah, jadi peluang turun hujan peluang kejadian A komplement sama dengan 1 kurang 7/15 sama dengan 8/15. Baru peluang harapan turun hujan sama dengan frekuensi kejadian A komplement sama dengan peluang kejadian A komplement kali N. Baru frekuensi kejadian A komplement sama dengan 8/15 kali 30. Nah, jadi 15 ke 30 bisa mati dapat 2. 2 kali 8 sama dengan 16. I know